Kompilasi pertama di tahun 2024 ini disusun sebagai semacam penembusan rasa bersalahku buat film-film Indonesia yang tahun lalu cukup sering dicuekin. Maka bulan Januari ini, film-film Indonesia yang dapat review full, sementara film impornya dikumpulin untuk edisi Januari ini. Here they are. Aileen. Udah cukup lama nggak nemuin trope Manic Pixie Dream Girl di film, tahu-tahu muncul dalam garapan William Oldroyd ini. Dan ini tuh bukan romance atau something yang fun, melainkan sebuah thriller psikologis. Gak banyak yang ngomongin soal film ini, padahal ceritanya lumayan intriguing, dengan ending yang dibikin open perihal akhir dari dua karakter sentralnya, atau malah mungkin satu karakter. Nah, disinilah menariknya. Jadi ini ceritanya tentang perempuan muda bernama Aileen yang gak pernah kemana-mana karena harus ngurus ayahnya, seorang pensiunan sheriff yang kasar dan paranoid. Dia tuh perempuan yang meskipun kerja di penjara tapi hidupnya tuh datar dan bosenin. Sampai penjara tempatnya bekerja kedatangan psikolog baru, namanya Rebecca. Perempuan yang lebih dewasa, lebih berani, lebih luas. Betapa menariknya si pirang itu di mata Aileen. Rebecca clearly perwujudan dari hidup impian yang diinginkan oleh Aileen. Relasi mereka benar-benar digali, namun dengan underline ambigu dan cukup dark. One thing right yang dilakukan oleh film ini adalah membuat relasi mereka terestablish bahwa itu si Aileen bukan sudut pandang yang reliable. Jadi si Rebecca bisa jadi nyata atau tidak sebenarnya. Nah, banyak adegan yang caught me off guard. Aileen tiba-tiba menembak kepalanya sendiri misalnya. Aku baru sadar adegan itu cuma dibayangkan oleh Aileen dalam kepalanya, padahal yang dilakukan sebenarnya itu berbeda total. Nah, hal-hal kayak gini yang bikin menarik. Karena kita seperti berjalan di dalam kepala Aileen, kepala yang punya banyak pikiran kelam gitu. Saking dia terkekangnya di kehidupan. Tapi di sisi lain, aku bisa melihat kenapa film ini skor audience ratingnya di Rotten Tomato rendah. Simply karena ya ceritanya tuh kurang memuaskan. Karena ceritanya tuh tidak ngasih penjelasan yang lebih clear dari karakter-karakter yang telah bikin kita terpesona. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Aileen. Maestro. Honestly, ini satu film di akhir 2023 yang sengaja aku lewatkan karena ya kayak Oscar bait banget gitu. Biografi kayak yang berat gitu kan, method acting kayak yang terlalu tinggi dan banyak ngobrolnya lah, filmnya kayak embosenin gitu. Apalagi di akhir tahun kan pengen yang nonton yang segar-segar aja. Tapi ternyata baitnya si film ini banyak juga yang kena masuk nominasi penting di Oscar kemarin. Jadi sekarang aku punya PR berat, harus nonton film karya Bradley Cooper ini. Dan setelah nonton, aku rasa aku punya pendapat yang aneh soal film ini. Like, I know ini adalah cerita tentang komposer legendaris Leonard Bernstein, tentang karir dan kehidupan cintanya, tapi kok ya rasanya ini tuh lebih menarik jika dibahas dari sudut pandang istrinya, yang diperankan oleh Carey Mulligan. Istrinya tuh di sini tuh kayak lebih banyak menanggung drama daripada suaminya, ya kan? Karena si Leonard secara open terbuka kepada kerabat-kerabatnya bilang dia juga suka sama lelaki. Memang konflik internal Leonard diselami, di mana dia ngerasain hampa dari rumah tangganya, ya kan, dan ngaruh ke performanya mengubah musik. Tapi karena dia ini juga dibangun sebagai seorang jenius, dan dia tuh nggak pernah benar-benar memilih melakukan pilihan, maka cerita dari sudut pandangnya ini jadi terasa lebih kayak momen-momen untuk showcase bagaimana menjadi seorang Leonard Bernstein gitu, ketimbang menjadi beneran sebuah karakter journey. Makanya film itu jadi terkesan pretensius. Dengan segala treatment hitam putih, acting yang katanya belajar 6 tahun segala macam, film ini tuh masih terasa kayak bermain di area luaran dari kehidupan karakter utamanya. Makanya aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Maestro. Ini mungkin nominasi Oscar terlemah di tahun ini, nggak tahu juga, aku belum nonton 3 lagi. Napoleon. Satu lagi biografi yang masih bermain di lapisan terluar. Karya Ridley Scott ini supposedly epic, tapi malah kayak skip-skip kisah perjuangan Napoleon Bonaparte doang, tanpa banyak menyelami karakternya. Ya kan, tokohnya itu tidak diselami sebagai karakter, dengan segala kericuhan emosi manusiawi. Napoleon yang di medan perang gagah naik kuda putih, di rumah tangga dia tuh galau karena pengen punya anak, tapi istrinya yang suka selingkuh, nggak bisa memberikannya anak. Nah, yang diincar film ini sebenarnya kita bisa ngerti. Film ingin mengontraskan gimana si prajurit itu di medan perang, dengan ketika dia ada di rumah. Dan tentunya juga gimana ketika kedua elemen tersebut bersatu gitu. Apa yang bakal diprioritaskan oleh pejuang dan cinta tanah air tersebut. Namun permasalahan utama datang dari pijakan siapa Napoleon itu sendiri.
Kita nggak pernah diajak untuk mengenal dia terlebih dahulu. Kita hanya tahu dia orang yang ambisius, yang punya strategi dan also punya flow-nya sendiri. Tapi kita tidak melihat ke dalam, kenapa dia bisa menjadi ambisius seperti itu, ya kan? Kenapa dia bisa cinta tanah air seperti itu? Aku sendiri nggak pernah terlalu mempermasalahkan keakuratan lah, kalau sejarah, kostum, atau malah bahasanya. Karena aku sendiri juga nggak ngerti dan kurang banyak baca. Hanya saja ketika karakternya tidak bisa kita ikuti karena kita nggak ngerti karakternya, ya kan? Ketika kita hanya bisa disuruh melihat kehebatan dan kejatuhannya doang, film jadi masalah karena hanya kayak cerita kosong jadinya. Hiburan nonton film yang durasinya panjang banget ini cuma adegan-adegan perang doang. Adegan perang di salju itu yang paling memorable buatku. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Napoleon. Next Goal Wins. Film ini diangkat dari kisah nyata tim sepak bola American Samoa yang bukan hanya nggak pernah nyetak gol, tapi juga terkenal lantaran pernah kalah dengan skor lebih dari 30-0 lawan Australia. Aku bukan penggemar sepak bola, tapi aku tetap nonton ini karena tahu ini buatan Taika Waititi. Jadi aku ngerti lah ngarepin horor apa yang ada di sini. Dan aku cocok sama humor Taika. Aku memang beneran terhibur menyaksikan film ini sampai habis. Humor khas Waititi itu udah kayak acquired taste, ya kan? Waititi mendaratkan karakter sebagai manusia dengan membuat mereka tuh bertingkah konyol dan norak. Terkadang konsep ini susah diterima oleh penonton, terutama ketika manusia yang jadi subjek ceritanya diambil dari misalnya tokoh nyata atau sesuatu yang dipandang lebih serius. Ya kan, Waititi pernah mencupukan Dracula, pernah menorakkan Dewa Asgard, pernah mengkonyolkan ideologi Nazi. Dan kali ini dia mengkarikaturkan perjuangan atlet sepak bola. Buatku ini itu sebenarnya nggak masalah. Yang perlu diingat adalah Waititi tidak melakukan itu untuk semata meledek, tapi untuk membantu kita melihat karakternya di level yang lebih menapak. Hati di balik cerita-cerita Taika Waititi masih semua terasa serius, kayak di film ini. Secara plot memang ini formula standar dari konsep karakter atau tim underdog yang bakal berjaya di pertandingan atau kompetisi. Mereka menang sebagai bentuk menjadi diri yang lebih baik yang mereka pelajari selama latihan dan menjalani hubungan persahabatan bersama-sama. Ya kan? Dengan konsepnya itu Taika Waititi bisa membuat match puncak cerita ini punya penceritaan yang berbeda. Ini hebatnya. Dan konsep penceritaan itu works karena karakter-karakternya telah diubah Waititi untuk lebih mudah untuk kita dekati. Protagonis utama film ini adalah pelatih kulit putih yang dikirim untuk melatih tim Samoa, awalnya sebagai bentuk hukuman, ya kan? Nah, bagi si pelatih, ini juga adalah journey-nya menemukan peace terkait sepak bola dan hubungannya dengan putrinya. Taika Waititi juga ngasih pendekatan baru sehubungan dengan relasi putrinya tersebut. Jadi, kelihatan usaha untuk tidak membuat cerita ini jadi semacam white savior story doang. Yaitu ada bahasan ke grup sepak bola, fokusnya ke sana, dan juga ke protagonis, dan mereka ini sama-sama berjuang untuk memperbaiki diri. Nah, menurutku sebenarnya film ini bisa lebih banyak lagi bermain di arahan yang kuat, ya kan? Dan mestinya bisa benar-benar lepas dari formula bangunan cerita yang sudah sama seperti standarnya. Makanya aku hanya berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Next Goal Wins. Tapi ini memang film yang menghibur banget. Self-Reliance. Come on, ada Anna Kendrick, ada Jake Peralta, dan ini film dibuat oleh Nick Miller. Of course I'm gonna watch this and I'm gonna like it. Di balik bias-bias itu, kupikir komedi thriller debut penyutradaraan Jack Johnson ini dosanya cuma satu, kurang aneh. Pembelajaran karakternya terlalu on the nose, diakui oleh si tokoh utama. Sepanjang ngikutin cerita menguak itu, kayak kita tuh ngarepin kekonyolan yang lebih wah, tapi film ini seperti menahan diri. Hampir seperti agak sedikit terlalu mengasihani karakter utamanya. Atau mungkin Jack di sini tuh nggak mau terlalu absurd di film pertamanya ini karena mungkin dia masih merasa kudu jaim dikit. Tapi yang jelas memang potensialnya ada gitu, ya kan? Ini kan ceritanya nggak biasa. Pria bernama Timmy, dia kesepian, bosan sama hidupnya, terpilih untuk ikut game di dark web berhadiah uang. Jadi gamenya itu selama sebulan dia akan jadi buruan. Orang-orang akan datang untuk membunuhnya jika dia tidak bersama orang lain. Jadi Timmy berusaha meyakinkan kerabat-kerabat dan saudara-saudaranya untuk terus bersamanya. Dia sampai membayar gelandangan untuk basically jadi bayangannya kemana-mana. Ini kan premis yang menggelitik. Karakternya ajaib. Mulai dari keluarga Timmy yang gak percaya sama Timmy, sampai pemburu-pemburu dengan cosplay-cosplay unik.
Yang paling bikin aku ngakak adalah ninja-ninja tim produksi dari Dark Web yang ngikutin Timmy kemana-mana tanpa disadari olehnya. Jadi ada adegan ninja-ninja itu muncul entah dari mana gitu. Kocak lah. Nah, bahasan yang dikandung di balik semua keajaiban itu sebenarnya juga menarik juga sebenarnya. Tema utamanya adalah soal hubungan kita dengan orang lain, kepercayaan kita, ketergantungan kita, dan sebagainya. Menurutku, film ini berhasil ngehandle bahasan tersebut dengan sangat baik di balik karakter dan situasi yang unik tersebut. Makanya aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Self-Reliance. Society of the Snow. Kita taunya tentang cerita tim rugby Uruguay yang pesawatnya jatuh di pegunungan Andes tahun 70-an adalah cerita yang cukup sensasional. Horor kalau boleh dibilang. Karena kita tahu mereka tuh survive dengan terpaksa jadi kanibal. Mereka makan daging dari teman-teman mereka yang telah gugur. Nah, sutradara Spanyol J.E. Bayona mengadaptasi buku yang menceritakan kisah survivor tersebut menjadi film yang tidak hanya menjual horor keadaan tersebut, melainkan film yang dengan respect menyelami keputusasaan personal dari yang masing-masing para penyintas kejadian tersebut alami. Lihat saja gimana film ini menceritakan soal makan mayat itu tadi. Dilema moral yang ditekankan, dilema moral yang dialami oleh para karakter terasa lebih menusuk daripada angin salju mematikan yang harus mereka tahan. Dulu Hollywood pernah bikin film dari kisah ini juga. Tapi film Spanyol ini melakukan banyak hal lebih baik daripada film tersebut. Film kali ini benar-benar membangun para survivor sebagai satu tim. Kita melihat mereka sebelum, sesaat, dan sesudah kejadian naas tersebut. Karenanya, kita dibuat merasakan langsung naik turun dan penderitaan mereka. Cara film membalanskan porsi serta juga tone cerita juga sangat apik, rapi. Jelas ini bukan cerita satu tim yang bisa di-approach dengan komedi seperti yang dilakukan oleh Taika Waititi di Next Goal Wins tadi. Tapi film ini paham untuk tidak serta-merta menjual tragedi semata. Hubungan erat mereka yang terjalin semakin erat dipotret benar seperti dari sudut pandang anak muda. Momen-momen kayak mereka menikmati sisir cahaya mentari terasa sama kuat dan menggetarkannya dengan momen mereka harus meringkuk saling menghangatkan badan di tengah dinginnya malam. Yang dilakukan sedikit aneh oleh film ini buatku cuma naratornya. Ya kan? Berbeda dengan film Alive buatan Hollywood tahun 93 tadi, film ini tuh nggak punya karakter utama yang jelas. Narator yang bicara kepada kita para penonton actually adalah tokoh yang nggak survive, yang tewas di pertengahan cerita. Nah kan aneh gitu, kok biasanya kan narator tuh tokoh utama sampai habis ada. Nah mungkin ini tuh karena film ini disadur langsung dari bukunya. Menurutku memang paling baik jika kita menganggap karakter utama di film ini adalah mereka semua sebagai satu tim, bukan satu orang. Ya kan? Walaupun memang jarang sekali ada naskah yang men-treat sudut pandang utama seperti kolektif seperti begitu. Tapi mungkin itulah pembenaran yang bisa paling kuat kita lakukan untuk film ini. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Society of the Snow yang dibikin dengan risk dan realisme yang tinggi. Sound of Freedom. Film ini juga dari kisah nyata dan bukannya tanpa kontroversi. Meski maksudnya baik. Sutradara Alejandro Monteverde mengangkat isu perdagangan anak, crime serius yang sedang berlangsung di berbagai belahan dunia, ini ngerinya. Lewat film ini, dia ingin supaya kepala-kepala kita lebih serius menoleh ke persoalan tersebut. Betapa mengerikannya bagi orang tua untuk kehilangan anak. Sindikat dan tindak kriminal itu harus segera diberantas hingga ke akar-akarnya, supaya jangan sampai ada anak lain yang jadi korban. Tapi masalahnya film ini tidak seperti Taika Waititi yang berhasil menghindari cerita jatuh ke White Savior Complex. Film ini tuh jatuh ke lubang jebakan itu gitu. Ceritanya kayak glorifikasi White Savior belaka. Alih-alih mencuatkan awareness kita terhadap kasus perdagangan anak, film yang diangkat dari penyelamatan nyata ini hanya seperti mengadegankan ulang dengan fokus cerita kepada keberhasilan si karakter utama, polisi kulit putih yang memenuhi janjinya kepada ayah korban. Walaupun memang si protagonis ini refleks so hard soal dia juga adalah sebagai ayah dan bisa saja itu terjadi kepada putrinya, tapi film ini memang tampak seperti terlalu Hollywood dengan aksi penyelamatan heroik dan sebagainya, seolah itulah jualan utamanya gitu. Si tokohnya itu nggak punya pembelajaran lain, dia cuma mengungkap satu kasus dan jadi jagoan gitu loh. Belum lagi gambaran penculikan anaknya. Keadaan anak-anak menjadi korban itu divisualkan terlalu sering dan terlalu gamblang. Ini sebenarnya nggak perlu. Kayak yang aku bilang waktu review Like and Share tahun lalu, kita tuh tidak perlu melihat langsung untuk bisa bersimpati gitu.
Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Sound of Freedom. Umpa lumpa dubedidu, I've got another review for you. Nggak ding, terakhir Wonka. Aku suka saja sama lagu Umpa Lumpa, baik itu versi film original maupun versi film Tim Burton. Such a classic characters, Willy Wonka dan Umpa Lumpa. Nah, ketika ada film barunya ini digarap oleh Paul King yang udah sukses ngasih 2 film Paddington yang penuh fantasi dan komedi, aku dilanda ekspektasi dan kebingungan sekaligus. Wonka versi mana yang bakal diikutin? Turns out film ini berhasil seperti mengambil jalan tengah dalam mempersembahkan kisah Willy Wonka waktu masih muda. Dan film ini pun dengan gemilang mengadaptasi karakter-karakter unik yang di film terdahulu bisa kita perdebatkan dia baik atau jahat gitu, ke dalam sebuah penceritaan magical dan kini terasa lebih bersahabat. Lezat banget film ini, seperti coklat. Ya kan? What's not to like dari film ini? Mungkin si Wongkanya yang tampak di sini tuh agak terlalu optimis dan terlalu baik, terlalu polos. Film itu ceritanya tentang Wonka yang tiba di kota bermaksud membuka toko coklat sendiri. Tapi buka usaha itu nggak gampang. Ini adalah tentang rebutan pasar, bisnis versus idealis. Nah, Wonka ketipu dan kini dia malah harus menebus dirinya kerja di laundry. Never to make chocolate again. Nah, bersama teman-temannya yang tersentuh oleh coklat dan keajaiban Wonka, dia berjuang membangun tokonya sendiri. Nah, karakter Wonka ini dibikin punya sisi vulnerable dan misi personalnya sendiri. Dia pengen penuhin janji kepada ibu. Nah, inilah mendapatkan karakternya, ya kan? Walaupun karakternya ajaib, kayak serba bisa, ahli sulap, kemudahan dia bikin coklat, keajaiban sulapnya, itu tuh bukan exactly yang ingin dibahas oleh film. Tapi yang diutamakan itu adalah struggle seorang seperti Wonka yang berusaha menuhin janji. Dia akan belajar apa yang lebih manis daripada coklat. Nah, tone film sebagai hiburan keluarga juga terasa sangat kuat, ngalir banget. Adik-adik kita yang baru kenal akan terhibur karena di sini juga banyak sekali adegan musical numbers yang juga ajaib sekali. Visualnya, kreasinya, wah menarik lah. Sementara kakak-kakak kita yang pengen nostalgia akan seseruan melihat gimana awal Wonka bisa kerjasama sama Umpa Lumpa. Komplit buat film liburan keluarga. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Wonka. That's all we have for now. Januari memang kerasa panjang banget. Dengan mini review ini berarti total ada 14 film yang berhasil aku review bulan ini. Ini awal yang sangat bagus untuk 2024. Semoga bisa bertahan untuk kedepannya. Jangan lupa hit like dan subscribe untuk gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydirtseat di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers. Dumba-di-doo.